Bodoh pakai anting, pulpennya taruh sini, ambil taking ordernya. Suruh nyanyi kita, coba nyanyi tapi di atas meja ya. Ngeliat seragam seragam nggak ada. Nemtek kita bisa jual. Setiap Alek Mandi gimmicknya beda-beda semua, cara konsepnya dibikin beda. Kayak Cun lah kalau masuk udah ke sayap kanan dia. Cuman yang paling ramai itu ya salah satunya Padi, Krisya, Sheila on Seven, Simon Le Bon abisnya naik sama Java Jive nyanyi, Bon Jovi lewat dapur, kita ngeliatnya sudah truk semua. Jadi universitinya truk ternyata. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu, menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari, gue Exki dan temen gue Palur Lebong. Kita langsung aja ya ke Retrocast hari ini. Kenalin diri. Halo, gue ya. Iya, lu siapa? Oke, gue Jimmy Jimbo. Jimmy yang dipanggilnya Jimbo ya. Jimbo. Oke, kalau gitu selamat datang buat Bung Jimbo. Salaman dulu dong. Mr. Jimbo. Hai Jimbo. Oke. Nah, ini ngobrolin ini dulu deh. Kita kan ngobrol pasti mengenai tahun 70, 80, 90. Nah, sekarang Jim, ada nggak di tahun-tahun segitu apa yang paling berkesan waktu misalnya nongkrong di mana, sekolah di mana, lahir di mana, kayak gitu-gitu. Ceritain dikit dong. Oke. Kalau ditanya kesan, mulai berasa kesan tuh di 90 kali ya. Iya. Karena itu paling ini banget, tahun-tahun paling Fenomenal. Paling fenomenal, paling prime. Gitu. Lebih musiknya juga paling dengerin sampai batas itu tuh. Lebih di atas 90 udah mulai nggak terlalu ngikutin ininya gitu. Udah ngebayang gua. Arahnya kemana ini musiknya? 90 ya. Oke, terus. Itu karena era di situ waktu itu baru lulus kuliah pas kuliah di tahun 90 juga. Terus kita bekerja juga di tahun itu, tahun 90-an. Sementara ini kalau tahun 80-an gitu tuh, itu Jimbo SMP, SMA, 80-an? 80-an SMP. Jadi 80-an tuh emang lebih ke cari jati diri. Cari pengen gini deh, gue pengen gini, tapi Pengen eksis. di 90 tuh baru eksisnya di situ tuh. 80 kita pengen ngeliat kakak, influence-nya dari yang udah ada gitu, kakak kelas kita kayak atau kakak kita di rumah, atau musiknya juga terpengaruh dari kakak. Nah, tuh Lingkungan Kakak dulu tuh suka nyekokin apa sih? ya karena di rumah semua di 80 hampir semua ini genre dari New Age, klasik, New Wave, semuanya New Wave gitu. Itu masuk eranya, di situ lah kita ke influence sama mereka nyetel di kamar kita saat itu sekamar kan sama kakak gitu. Mereka dengerin pasang lagu, kita dengerin, ternyata kita di situ udah mulai ngebatin dengar musik itu gitu. Ya ini keren banget. Sampai kita sambil waktu itu SMP gitu kita tiap kita mau ekspresiin kita ngeband yuk nyanyi atau gimana, kita udah punya referensi dari bendaharaan musik itu dari rumah, dari tongkrongan. Nongkrong dulu kalau kita nongkrong main sama yang udah senior karena dari mereka kita dapat ilmunya gitu. Karena kalau kita main sama yang sebaya, kita sama-sama nggak dapat apa-apa. Sama gigi netral nggak tahu, belum tahu ngapain bingung. Jadi harus nongkrong tahu itu semua dari yang kakak-kakak kita gitu. Berarti dulu ngeband juga. Kalau ngeband kan karena kita pikir biar keren ya ngeband ya gitu. Ngapain olahraga ternyata lebih kerenan olahraga ternyata dia. Oh iya. Enggak, maksudnya kalau ngelihat di olahraga itu lebih orang ngeliatnya lebih keren kalau kita jago di olahraga gitu. Waktu zaman 80-an tuh. Anak basket aja tuh kalau jago basket tuh lebih banyak fansnya gitu. Lebih banyak ini daripada anak band ya nggak begitu. Ya band keren. Cuman kalau dibanding sama olahraga mungkin kalau saya sekarang lihatnya olahraga lebih keren gitu. Oh ya gitu ya. Kalau gue band sih. Band ya. Nah, terus
itu SMP ya ngeband. SMA masih gitu masih juga. ngeband. Ya sebenarnya ngeband tuh supaya biar ini aja sih bukan jadi ini ya, bukan jadi nggak diniatin sih. Seininya aja gitu. Ura-ura aja gitu kayaknya. Karena kalau mau ya karena kalau kita di era itu kalau kita nggak ngeband, kalau kita nggak olahraga nggak ngeband cupu ya. Kita biasa aja loh gitu. Ngapain juga nggak keren. Jadi terus ngebandnya apa? ngebandnya pada masa itu ya kita dulu Journey, kita bawain Journey, bawain Rainbow, bawain lagu-lagu yang emang benar-benar kita anggap itu dulu kita masih itu ya, masih kalau kita dengerin lagu-lagu yang cinta-cinta, yang kalau lagu-lagu yang ini nggak ini loh, bukan nggak laki loh gitu. Itu tuh harus apa namanya, harus kalau itu malah yang kalau yang yang romantis gitu. Dulu zaman itu kita ngerekamin buat yang kita suka gitu. Zaman dulu kita ngerekam kan. Justru yang kita kasih ke cewek yang kita suka, kita rekamin tuh lagu-lagu yang ini, yang bukan kita bawa buat ngeband gitu. Yang buat ngebandnya untuk kita sendiri atau lebih. Seru ya? Seru sih, seru banget. Serunya langsung seru sih. Kayaknya seru banget ya maksudnya. emang apa ya namanya ya? 80 itu emang pintu gerbang ya kita ya. Pintu gerbangnya. Kita mau lihat yang nextnya nih. Awal kita ya kita pengen ini pintu gerbangnya ada di 80, kita coba-cobain di 80 tuh. Coba apa aja lah style kita, mau gaya penampilan kita di 80. Karena kita belum di situ nggak mikirin nyari uang, nggak ini kan, kita masih mau ini aja ya. Seneng-seneng ya, masih itu aja kita cari. SMA udah, kuliah di mana kuliah? Habis itu kita itu tahun berapa tuh? Tahun 90 ya 80 itu masuk ke jenjang ke SMA. SMA tuh di 90 ya. Masa 80 berapa ujung 80 ya, 89 88 89. Itu sama lah, nggak jauh lah. Cuman lebih ini aja, kita mau kemana nih kita nih, mau ngeband nggak serius. Jadi akhirnya kita ya udah kita jadi bad boy, bandel aja deh gitu. Bandel lebih jati diri gitu. Jadi anak bandel tuh lebih punya predikat gitu. Daripada kita menjadi anak band juga nggak ngeband gitu, nggak ini. Jadi anak bandel. Jadi kita ngerasa jadi lo bandel tuh punya pride gitu. Kita lanjut lagi ke jenjang ke kuliah itu. Yang mana yang kita pertahanin bandelnya, yang mana yang kita nggak perlu kita take out, yang mana nih yang kita ini cocok nih ini. Kan juga bandel berkembang tuh ininya kan. 80 90 akhirnya, tapi ininya segmennya akhirnya ini kan. Oh, cocok, keren gini nih. Tapi kita benang merahnya kita tetap sekolah, benang merahnya kita tetap bisa nggak kalau saya pribadi ya. Yang penting kita jangan nyusahin keluarga kita gitu. Lu bandel untuk lu aja gitu, jangan kebawa ke rumah gitu pada masa itu ya. Jadi bandel tapi sekolah tetap jalan. Iya, jadi kita nggak pernah ngerugiin keluarga, orang tua pertama gitu ya. Jadi mereka nggak ngerasa dirugiin kita. Tapi ya, dan kita kemas itu dengan baik gitu. Nggak frontal ya sama jadi brok, itu nggak gitu kita. Dan di luar kita balik ke rumah, ya kita balik ke rumah lagi dah. Maksudnya di rumah normal life lagi ini. Ya kita keluar tuh kalau berangkat pokoknya kalau udah keluar dari rumah mau berangkat sekolah tuh kita udah nggak ada kita ini, cuman ini kita aja gitu, lanjutin lifestyle kita aja dengan tapi kalau balik ke rumah lagi kita. Makanya dulu kan sering ada zaman-zaman itu kita sering nginep di rumah temen itu. Jadi kadang-kadang kita butuh me time itu, yang nongkrong nginep di rumah temen itu tuh yang kayaknya yang nggak dicariin sama ya udah ngerti lah kita kalau nggak pulang tuh nginepnya di rumah teman. Zaman dulu kita kan nggak bisa, laporannya nggak bisa kayak anytime kita ada di mana gitu kan. Dulu kita nggak pakai apa-apa kan, telepon umum aja kita kabarin, paling kan dari rumah berangkat, ntar pulangnya mau sini gitu. Ya udah kita komit itu aja, kita pegang gitu. Menarik ya. Enggak, maksudnya jadi tetap ngelihat bokap nyokap tuh harus dikabarin, harus itu. Iya, kalau saya sih pikir ada yang nggak gitu, cuman saya pikir itu yang bikin kita
yang bikin kita bertahan ya kekuatan itu dari rumah itu ya, maksudnya kalau kita jaga yang di rumah kita nggak broke tuh. Kalau yang biasanya yang bandelnya broke tuh yang di rumahnya juga dia nggak nyaman, dia akhirnya hancur di luarnya. Kalau kita cuman mau ini aja rock and roll di rumah, kita tetap jadi anak yang ya umumnya gitu. Kita jaga itu sih. Gitu. Terus kuliah waktu lulus SMA itu pengen jadi apa tuh kan, dari situ kan kita mikir mau jadi apa ya. Pada masa itu masih lagi booming tourism. Indonesia itu ada campaign apa yang apa tourism tuh dulu tuh zaman Pak Harto itu. Nah itu jadi kita lihat tourism Visit to Indonesia. Oke, Visit to Indonesia. Sempat nanya sih sama almarhum bokap, Pak, gimana kalau tadi kita mau jadi ini deh, mau jadi seniman IKJ gitu, maksudnya mau lanjut IKJ. Cuman pada itu kan bokap bilang mau jadi apa sih kalau ambil IKJ gitu, mau jadi seniman ya bisa ngurus diri kamu nggak gitu. Nanti dalam arti mereka seniman kan belum tentu bisa ngurus dirinya sendiri, belum ini, bahkan bisa mengurus nggak itu semuanya. Masih pengen ini aja, pengen jadi apa bingung kan. Akhirnya apa ya? Akhirnya nyebut ke orang tua juga, bahwa ya udah kalau gitu optionnya mau di perhotelan gitu. Karena ngeliat di perhotelan tuh menjanjikan banget, sekarang kerja di hotel tuh dengan padahal tuh babu gitu sekolah kita diajarin jadi ya cuman ya keren aja dulu kalau kita bisa ada di dunia perhotelan gitu. Ya udah akhirnya coba NHI, masuk NHI. Ya ternyata NHI yang kayak kampusnya juga yang yang American style banget itu. Wah iya dong. Itu dia. NHI, itu yang dicari ya. Itu yang ini banget, Melrose Place banget kalau dibilang dulu. Oh ya. Ya pada masa itu banget di situ. Itu juga pride juga kita sekolah itu, karena mana ada perhotelan se-ini NHI dulu. Dia ininya kan dari Swiss, dari Prancis ininya kan apa kurikulumnya. Berapa tahun sih kalau sekolah di NHI itu? Saya 2 tahun ya waktu itu. 2 tahun ya. 2 tahun. Udah di sekolah di situ yang kita akademis, yang kita kerja, yang sekolah itu nggak kayak anak kampus-kampus kuliah yang kayak baju bebas, rambut gondrong, enggak. Di situ kita akademis yang nggak boleh, groomingnya ada, semuanya di yang diutamakan itunya gitu, apa penampilannya gitu. Karena kita kan hospitality, jadi nggak boleh harus wangi, harus ini, harus itu. Jimbo ambil apa? Ambil F&B dulu, karena saya mikir gini, F&B, ternyata emang kalau di mana di hotel tuh kalau mau mabok ngambil F&B. Kalau di kitchen dia udah ketemunya kompor panas tuh. Tapi teman-teman kalau lebih ternyata jadi chef tuh lebih enak daripada jadi bartender. Maksudnya kan lebih chef makin tua makin gede bayarannya, makin experience makin kaya, makin dihargain gitu. Kayak barbershop. Kalau bartender ya nggak tahu ya, bartender mungkin ada batas umur yang nggak mau nuangin gue ini lagi checking. Itu sih karena kebanyakan minum. Akhirnya masuk F&B. Di F&B akhirnya kita ya karena kita F&B itu kan langsung kita kontak sama tamu ya. Kalau kayak kitchen kan di back ini pastry sama housekeeping dan sama kalau di FO itu ada front office, dia resepsionis, dia juga kontaknya. Cuma kalau di F&B kita kan lebih mobile. Kita sama tamunya gitu. Ya itu berpikirnya itu aja, cuman kita belajar. Cuman ya gitu akhirnya yang dicari itu bukan belajarnya zaman itu, yang dicari mainnya. Jadi saya kuliah dari SMP, ya itu jadi yang dari SMP itu kita udah ini yang kita cari, yang kita butuhin bukan pendidikan, akhirnya gue butuh linknya nih, butuh networknya, butuh mainnya gitu, butuh kenakalannya gitu, sampai mana NHI gini-gini. Lanjut ada jenjang lagi ke ambil manajemen di Switzerland. Akhirnya dari kampus nawarin kalau mau jenjang itu, ya gitu dapat juga di Swiss juga. Kita yang kita cari bukan itunya, bukan diplomanya yang kita cari. Gue pengen bikin link untuk masa depan. Ya sebenarnya ya kalau di ini ya kalau bahasa ini, cuman kita pengen main aja gitu. Beda nggak sih sekolah di NHI sama waktu Jimbo sekolah di Swiss tuh beda nggak ininya? Kalau suasana beda ya, pasti beda. Karena yang kalau udah dari NHI itu ke
manajemen yang di perhotelan di Switzerland itu yang kita ketemu udah teman-teman kita tuh udah orang-orang yang tujuannya udah kayak yang udah ini bener lah, mereka tuh udah kayak anak-anak orang India kan lebih ambisius kalau dia kuliah tuh dia mau jadi leader kan, dia nunjukin ininya dia kalau dia belajarnya lebih, kalau kita cari. Itu berapa tahun di Swiss? Sampai kerja, dia sempat kerja juga kurang lebih hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Hampir. Tapi kuliahnya sih cuma setahun, habis itu kerja aja udah, cari pengalamannya di situ. Tapi di Swiss itu terus ya? Zurich, Luzern ya gitu aja, di area-area situ aja, di kota-kotanya. Walaupun kan Swiss terkenal dengan paling aman di dunia negaranya ya, ada junkie semacam itu. Tapi lu pernah ngalamin nggak di situ ada perkelahian atau bahkan di tempat lu kerja? Kalau perkelahian itu karena kan di sana kan ada peraturan yang mukul duluan itu karena denda berapa Swiss franc ya, besar ya untuk di ini. Itu, dan saya juga ngalamin kejadian yang nggak enak juga di situ. Jadi waktu itu kita dari Luzern mau ke Stansted, asrama kita waktu itu belum kerja tuh, masih kuliah tuh. Di perjalanan di kereta itu ada orang-orang nggak tahu dia ya Swiss Jerman gitu yang lagi ngebully penumpang yang ada di kereta itu gitu, kayak kakek atau apa lah, orang bapak-bapak gitu. Ya kita anak Indonesia kan, kita kalau ngeliat gitu-gitu kayak ngerasa, nggak bisa loh di Indonesia kalau gini kita harus belain. Ternyata kalau di sana mereka nggak berani mau jadi pahlawan atau apa, karena dia tahu konsekuensinya kalau mereka terlibat atau apa, ada mukul duluan denda. Jadi kita punya naluri iba. Iya, naluri timur kita tuh keluar gitu, kayak mau harus orang yang dituain gitu kan. Iya, kita ngerasa nggak bisa nih, kita harus belain nih bapak-bapak nih gitu. Padahal orang-orang sana yang kanan kiri nggak ada yang belain, masih santai aja. Akhirnya pas kita gimana caranya kalau kita kereta masih jalan kan pasti akan chaos. Mendingan pas kita udah berhenti di stasiun kita ya. Bener, pas berhenti di stasiun kita udah tahu nih berhenti. Di situ baru saya eksekusi tuh yang orang yang mukul bapak itu ya. Dihajar. Iya, saya pikir kalau mukul kan denda ya. Belum ada CCTV juga waktu itu kan, tahun itu kan. Iya. Nggak ada handphone, nggak ada kamera. Sikat aja deh, hajar aja. Hajar aja, waduh, kita hajar tuh sampai mau patah kali hidungnya tuh. Oh iya. Ajar kita keluar, kita puas banget gitu, kita habis ngebelain orang yang gitu, kita kayak puas. Nggak tahu kenapa kayak nyampe gitu laporan itu ke polisi. Dan berapa lama kemudian baru tuh kita ada sweeping orang Indonesia itu, pelajar itu kena. Akhirnya kita thanks ini, gimana dideportasi? Enggak, karena kita masih ada visa student kan. Jadi dibelain sama visa student itu. Jadi kita ternyata masuk sel di situ juga sama, ditelanjangin juga kita. Telanjangin terus ditaruh selnya di bawah, cuman bedanya nggak bau. Kamar mandinya tuh walaupun tempat tidur sebelahnya ada WC, aromanya nggak bau. Penjaranya bersih. Bersih, emang dingin cuman. Itu pas kuliah ya, terus kan kerja tadi kan, Jimbo kan kerja gitu. Itu berapa tahun? 2 tahun? Di Swissnya kan? Swissnya ya kerja kurang lebih nggak ya, setahun lebih lah. Sempat nganggur juga, karena kan waktu itu kita nyari kerja nggak punya, waktu pakai visa student itu susah juga, susah. Karena nyari kerja pakai visa student itu susah ternyata. Gitu. Jadi akhirnya kita masih nganggur ya, karena teman banyak kita masih makan numpang di tempat teman, makan sana. Nah ya kan itulah power of nongkrong ya, power of bergaul. Jadi kita mesti ditampung gitu sama teman-teman. Karena kita kalau kita nggak nongkrong, nggak gaul, nggak ini sama mereka, nggak bandel sama mereka, kita nggak akan diiniin gitu. Jadi itu teman Indonesia apa iya, teman Indonesia karena ya yang ngerti itu semua anak Indonesia yang ngerti sama ini kita gitu. Ya udah, habis itu baru kita nyari kerja yang benar-benar udah permitnya udah habis, tapi kita harus nyari kerja nih karena kita nggak mau pulang, nggak bawa apa-apa nih, nggak enak kan, kita kan udah selesai kuliah kita kan. Cari-cari tuh di koran, ngelamar kerja, cari duit receh, minta teman, nelfon, interviewnya lewat telepon gitu. Sampai cari-cari, akhirnya dapet lah yang nih. Yang tadi Chop restoran itu. Sampai di situ ya kita kerja sampai ini selesai. Udahlah waktunya mau harus balik ke Indonesia kan, udah kangen juga kan. Habis kalau dikerja di luar negeri nggak enak itu, tiba-tiba ada telepon, ada call,
Om meninggal, yang gitu-gitu, yang kita tuh yang dapat beritanya yang kita jauh banget ya, aduh yang gitu-gitu. Kita nggak mau sampai begitu lagi gitu. Udah balik deh gitu. Balik ke Indonesia akhirnya. Balik ke Indonesia, masih bingung mau kerja apa ya dengan diploma ini ya. Pede sih, pede udah punya diploma, udah punya ini misalnya dalam arti udah pede mau kerja di perhotelan, di hotel gitu. Cuman karena waktu di Swiss Kid udah memakai anting, piercing, udah ini loh pokoknya udah gayanya udah gini, udah gaya-gaya namanya di Swiss bebas kan kita kan kerja mau gaya kita gimana. Dulu gondrong? Nggak gondrong sih, gondrong nggak pernah gondrong banget sih, gondrong biasa aja sih. Terus nyobain interview di perhotelan di Indonesia kayak gimana gitu, kayak nggak nyangkut tuh. Bukan nggak nyangkut apa karena kayaknya kerja di sini kayaknya bukan jiwa gua deh atau gimana? Mungkin itu lebih situ karena abis kerja yang di Swiss itu kayaknya pengen cari kerja yang seenak itu juga gitu. Akhirnya kita mau, tapi kalau di hotel kayaknya lebih ini. Akhirnya nggak berapa kali dua kali interview nggak nyangkut. Akhirnya nanya yang lagi hits di sini apa ya di Jakarta tempat kerja. Itulah Hard Rock. Ternyata Hard Rock itu waktu itu tahun 93 kan bukannya, kalau gitu waktu pas saya balik ke Jakarta ya kan ya. Itu Hard Rock tuh udah boom, udah rame tuh, udah ini deh. Namanya belum pernah dengar Hard Rock sebelumnya kan, cuman tahu nama tapi nggak tahu kayak gimana sih Hard Rock tuh gitu. Waktu itu almarhum papa saya ngajak makan siang ke situ tuh, ikut makan siang ke situ ya. Papa kita berdua ya makan. Tapi bukan karena tujuan mau kerja situ, cuman papa ngajakin, almarhum ngajakin mencobain yuk, katanya ada tempatnya. Pas masuk, wah itu kita dapat experience yang dari kita masuk sampai kita pulang tuh kayak anjing tempat enak, keren banget ya. Kalau kerja di situ keren banget tuh. Yang kayak gitu. Tapi nggak bilang sama bokap mau kerja sini nggak gitu. Cuman dalam hati tuh keren banget. Yang servernya datang gitu, wah kayak bener-bener di Indonesia kayak gini tuh. Saya duduk kakinya ditaruh di meja, ya pakai gondrong, pakai anting, pulpennya taruh sini, ambil taking ordernya. Benar-benar dia tuh introduce ininya namanya. Jadi kita tahu nggak perlu ini. Dia kenal, halo saya Jimbo, saya I'm your server today. Yang benar-benar kayak bahasa Inggris. Apa ini kayaknya kita keren banget ya. Udah dari situ kita ngeliat. Di situ kita benar-benar dapat pengalaman yang nggak pernah didapat sebelumnya ya. Kalau ya secara experience ya, makan di satu tempat yang makanannya enak, tempatnya suasana enak, musiknya enak, dapat servisnya enak gitu, semuanya. Hard Rock tuh. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama ini siapa yang bisa masukin gua ke Hard Rock ya? Ada nggak link apa? Ada lah, akhirnya dibantu teman namanya ada. Lama prosesnya waktu masuk. Enggak ada, kebetulan ada step-stepnya, maksudnya ngasih lamaran dulu. Ngasih lamaran. Jadi ngasih lamaran waktu itu nanya sama teman, kebetulan kayak keluarga dari Jimmy Pandi itu. Bilang, sini gua kenal tuh sama ininya Pak Tikno, namanya si Pak Widi ini, bisa gua ini deh, nanti gua bantu deh gini. Ya udah cepet tuh, keren, nggak lama dia telepon ngomong, ini ada ponakan gua nih mau masuk kerja sini. Jadi prosesnya gitu aja tuh. Gitu. Lagi main ke kantornya di Ciniru tuh itu kantor IO-nya dia. Ya udah Jim, lu nanti hari ini tinggal datang ya ketemu sama ini sama personal personalianya Pak Sony Pramu namanya. Ya udah datang tuh. Ya karena ngerasa wah kalau interview harus rapi karena kita hotel kan harus pakai jas. Pakai jas lah saya kan. Gua pakai jas, pakai rapi gitu sih tuh. Tapi tetap pakai anting kan. Pakai anting aja cok ya. Pakai anting rapi ini kan. Datang tuh. Antingnya udah gede. Iya, sementara yang kerja belum. Jadi yang ngelamar kerja di situ tuh nggak ada anak-anak hotel. Oh ya. Di situ tuh yang ngelamar tuh yang nggak lulus SMA, yang ini. Oh iya. Jadi mental jadinya di si Hard Rock semua. Jadi universitinya Hard Rock ternyata. Jadi nggak kepake, lu mau NH itu di ijazah lu ditawain, lu mau perhotel bukan nggak berguna, maksudnya nggak butuh gue itu. Yang butuh di sini lu mental, lu Hard Rock tuh karena mentalnya di situ tuh. Oh iya juga, dari interview ini kita udah ngerasa wah ini bukan hotel nih. Oh rapi-rapi gitu terus nggak kepake, cuma disuruh nyanyi rapi-rapi.
namanya siapa Jimmy, nyanyi lagu Bon Jovi gitu. Lu suka musik apa? Suruh nyanyi kita, coba nyanyi tapi di atas meja ya. So, mental kita dijadiin mental nih, bukan otaknya ini mental lo dulu jadiin gitu. Di atas meja? Atas meja di kantor ditontonin orang banyak. Oh ya? Yang gua lihat lu emang waktu dari awal kan belajar hospitality industry ya. Iya. Yang Sunformil, Iya. rapi Iya. segala macem. Iya. Nah terus pas lu masuk, lu belum masuk Hard Rock Cafe, tapi lu pas Iya. masuk Hard Rock Cafe sebagai tamu, Iya. lu ngeliat kayaknya ini sesuatu yang Betul. keren banget. Nah, itu kita rasain sendiri soalnya. Nah, lu rasain sendiri ya. Dan dari situ akhirnya lu punya hasrat untuk pengen masuk ke situ ya. Dan akhirnya gimana tuh? Udah. Ya, lu karena kan suka. kita pikir dari kita balik ke flashback ke gua SMP bandel, gua gini, gua suka musik, gua suka ini suka. Ternyata ada tuh tempat kerja yang bisa ekspresin itu semua. Ya, Jadi yang membuat lu tertarik, pengen punya hasrat banget masuk ke Hard Rock karena pertama apa? Musiknya gitu. Iya, pokoknya Kebebasannya di situ. bukan lifestyle bilangnya apa? Style mereka lah Style ininya. mereka. Karena kita pikir ini di sini nih kita bisa inin kita nih, ekspresin kita nih apa? Ngeluarin semua yang ini kita di sini nih. Lu bisa mau gaya jadi apa di sini nih tempatnya nih. Ternyata yang bener ada ternyata tempat yang begini di Indonesia gitu, di Jakarta. Hard Rock Cafe. Dan lu waktu masuk sebagai apa? Pertama jadi host. Host. Berarti host tuh yang terima tamu di depan Host ya? terima tamu depan, yang terima reservasi, yang jadi ada di job desk-nya yang jadi buka pintu doorman juga, yang taking order FDC di depan itu jadi host, yang announce, yang untuk inilah, yang escort tamu ke table dia. Nah ini yang menarik nih. Hospitality industry yang lu pakai waktu di lu sekolah perhotelan atau waktu di Lucerne atau di Swiss itu, lu kan di situ benar-benar formal kan, tapi di sini benar-benar asik gitu loh. Seberapa asiknya lu akhirnya bisa sampai customer, bisa lu nyambut customer gitu gimana awal itu? Sebenarnya yang kepake ilmu hotelier di Hard Rock tuh apa ya? Paling bisa gue bilang, gue sendiri ya bilang orang lain. Apa cuma greetingnya doang? Greeting doang gitu? Senyumnya aja. Senyumnya aja. Selebihnya kita entertain service, lebih ke casualnya. Karena di perhotelan kita nggak lu casual, tamu kabur. Nah gitu ya? Iya, lu tamu raja, nggak bisa lo belagu-belagu lu nggak ini gaya lo itu kamu ngapain gue dilayan sama kayak gini tuh. Ya, Oke, tapi lu emang diberikan kebebasan oleh manajemen untuk misalkan ya ngomong santai sama customer, Iya. ya kan? Tapi boleh nggak physical contact? Artinya dalam arti gini, bro, apa kabar? Kita terlatih itu Gitu, dari kita gini, kita mungkin untuk first impression nggak sampai kayak begitu. Oh gitu. Nanti udah tamu itu udah datangnya ke berapa kali kita udah bisa tuh. Iya. Dan kita yang breaking ice. Oh, Jadi kita nggak harus dia ya. Jadi makanya tamu tuh yang menyesuaikan sama kita, bukan kita menyesuaikan itu. Kita tuh cuma satu, kita jangan ngomongin politik, jangan ngomongin sara yang gitu. Batasinnya ngomongin yang lain aja deh, yang kita bisa enak sama dia gitu. Dan kita terlatih semua di situ. Kita datang tamu kita tahu nih, dia mau diajak ngobrol apa enggak kita tahu. Nggak perlu kita udah ngeliat nih orang nih butuh teman nggak, butuh ngobrol nggak. Kadang dia minta ditemenin minum, itu jadi kita harus kita boleh di situ. Oke, tapi gue mau nanya ya, Hard Rock kan udah internasional. Iya. Berarti kan tamu-tamunya juga dari mancanegara. Iya. Oke, sekarang kalau lo sebagai host waktu itu, lo lebih seneng menerima tamu lokal atau tamu internasional? Untuk melayaninya atau mereka persepsinya reseptifnya terhadap lo sendiri gimana ya mereka? Kalau secara apa nih? Secara Ya secara asik gitu bergaul gitu loh. Artinya kan lu ketemu sama dia, terus sama mereka terus ngobrol-ngobrol bagaimana? Greetingnya waktu itu terus lo kayaknya dia sambutannya kayak mungkin ada yang lihat wah ini sekedar host aja sok tahu sok akrab kan ada yang kayak gitu misalkan ya kan. Nah kalau lo gimana kalau yang lokal atau internasional kayaknya ada perbedaan nggak? Ya di Hard Rock tuh dulu masuk Sarina, pintu masuknya Hard Rock itu. Gue inget banget tuh eskalator. Eskalator masuk ke kanan main bar namanya. Iya. Main bar itu tempat bule-bule hangout. Oh gitu. Ya happy hour-nya dia nongkrong dari happy hour tuh dari jam 5 udah di situ tuh. Makanya ada istilah dulu ada ayam. Pecun lah kalau masuk udah ke sayap kanan dia. Oke. Ya. Sayap kanan. Kalau yang kiri itu namanya ada bar namanya Saigon Kick, namanya Expo, daerah kitchennya namanya Expo-nya itu jarang bule-bule di situ ya, minumnya yang dari main bar ya. Dari happy hour dari jam 5 sampai jam 8 ya di situ. Ya, jadi kadang-kadang kita tinggal sebenarnya gini, masing-masing punya ini masing-masing ya. Kita nggak
enak dua-duanya, kadang juga enak juga kita masing-masing tergantung orangnya juga ya. Tergantung kitanya malah bukan orangnya. Oh gitu. Karena kita di situ ada dibilang namanya entertain service. Kuncinya itu lo mau tip lo gede di entertain service itu. Semakin lo jago entertain service lo semakin tamu tuh betah, repeat order, buka botol lagi, ngetipnya gede karena lo, bukan karena ini, karena lo. Dia bisa begitu karena lo di situ. Karena lo servisnya bagus. Karena kita nih dilatih untuk jadi manajer di stationnya kita. Kita pegang 5 table, ya itu lo manajernya lo harus kuasai itu semuanya gitu. Itu ketika kamu lo jadi host ya, itu juga lo Kalau dapat. host sebatas sampai ngantar ke table aja. Oke. Nah kita jelasin semua ada apa. Host itu tugasnya kita. Ya kita jelasin ntar malam ada bandnya ini, event kita bulan ini sama Alek Mandi, bla bla bla, semuanya kita ceritain. Makanan yang lagi spesial hari ini. Nah selebihnya ini ada teman saya nih. Siapa kita jelasin, kita kenalin. In charge as a server. Kita kenalin. Baru lanjut. Oke kita. Selama di host department itu, lo ngerasain setiap, maksudnya dari doorman, dari itu lo ngerasain karena kita kan rolling ininya kan, job desk-nya kan. Oke. Hari ini jadi head host siapa, yang leadernya head host, jadi asisten head host siapa. Jadi kita cobain semua tuh, jadi kita rolling gitu. Cuman dulu kita ada ikoniknya anak servernya yang sorry ya si Rizal tuh. Dia anak yang kecil itu emang dipasang untuk di doorman terus. Untuk ini lagi kayak seperti gimmick. Sekarang ada di mana sih, di kota tuh terakhir ketemu tuh di klub apa namanya? Saya Oh iya. Itu ada Rizal nonton. Rizal. Apa kabar? Ini ada orang Padang nih. Oke, tapi gue mau tanya lagi di Hard Rock Cafe ya. Posisi apa yang biasanya paling diidolakan sama anak-anak Hard Rock sendiri? Maksudnya kan di situ kan ada host, ada server, ada bartender, ada buzzer-nya, mungkin kan ada gitu ya. Yang paling jadi idola mungkin karena tamu-tamu juga seneng ke apa orang-orang yang seperti misalkan server atau host itu mana? Kalau menurut lo apa? Mungkin kalau menurut gua bartender ya. Bartender ya. Bartender karena kita ngomong aja ya di sini ya. Maksudnya kalau kita tuh di dunia entertain gitu, apa di dunia cafe atau night club gitu, kita lebih bagus punya temen bartender daripada kita kenal sama manajernya gitu. Menurut gua kalau lu mau enak minumnya maboknya gitu. Oke. Mungkin kalau manajer cuma bisa sekali treat depannya doang gitu. Kalau bartender kita berteman, kita udah pasti. Untuk bersosialisasi sama customer itu juga banyak kan bartender. Iya, karena dia duduk nemenin, dia tuh yang benar-benar kontak sama tamu yang long stay di situ, duduk minum. Dan kebanyakan orang yang minum itu kan yang benar-benar kayak punya waktu, dia mau pengen ini nggak buru-buru gitu. Kalau yang di mana, yang di table gitu server, kita di Hard Rock tuh bilangnya server, jadi bukan waiters. Yang bedain itu waiter sama server. Kalau di Hard Rock itu karena casual, kita jadi apa-apa tuh semuanya nggak tunggu dipanggil. Jadi tamu baru gestur badannya baru ini kita udah datang gitu. Dan tamu belum minta apa, kita udah provide yang dia kebutuhan. Dia kayak itu dia bedanya itu. Server sama waiters nunggu dipanggil dia. Gitu ya. Lo sempat jadi server, sorry. Lo sempat jadi server juga. Sempat. Jadi dari host sempat. langsung ke server gitu. Karena kita karena jenuh ya di sini ya, gue pengen nyobain taking order makanan, nge-serve makanan gitu. Itu permintaan lo? Iya, karena kita pikir cobain lah. Boleh ya? Boleh. Ya kalau ada kesempatan boleh, dan ditawarinnya pertama kan training dulu. Cobain job trainingnya, training pasti terasa enak nih. Ya udah tawarin, mau lo pindah. Ya itu pindah ke server itu. Pindah ke server karena emang dapat tip, dia kan kerja kita kan taking order dapat tip. Yang kalau siang di Hard Rock tuh kan kita karena stationnya nggak banyak, jadi tipsnya tuh kadang-kadang kita jadi kolektif. Kadang siang, kalau yang pagi siang. Kalau yang malam sendiri tuh dapat sendiri. Ya. Oh, pada rebutan dong tuh ya. Betul. Shift malam ya. Betul. Makanya rame ya. Kalau mau tipnya gede kan kita di situ kita entertain service-nya harus yang bagus gitu. Bikin tamu nyaman, bikin tamu. Makanya kalau di Hard Rock itu kita tuh
tamu itu udah kayak part of family. Jadi dia duduk di situ tuh udah nggak ada, kita nggak ada batasan yang kayak gue tamu, lu pelayan nggak gitu. Kita tuh sama-sama udah punya, bisa dibilang level kita sama gitu. Kita cuma kita nih partner aja, play part aja sama gue kerjain. Cuman kita sama ininya gitu, saling sama-sama. Jadi dari situ kita jadi akhirnya ininya chemistry ini sampai ke bawah kemana-mana itu akhirnya berteman kita gitu. Tapi di situ aja kita ininya gitu. Mungkin kalau udah di luar dia keluar hatu kita udah nggak masa bodoh dia mau. Tapi kalau udah dimasukin itu udah jadi teman kita gitu. Udah kayak tamu tuh udah hampir semua kita anggap regular. Jadi kita karena saking kita nge-serve mereka as a friendly karena casual service itu. Jadi akhirnya mereka seneng gitu ngobrol sama kita. Udah nggak kayak nggak di hotel gitu. Kalau di hotel kan udah kita. Tapi kalau server kan di area untuk dining kan. Iya, dining. Kalau ke area bar juga nggak sih? Kalau bar itu ada masuknya ke areanya bartender sama ada bar waiters, ada itunya. Oh gitu, areanya. Ya. Beda. Jadi kalau tamu yang udah ke bar itu udah di-handle sama bar waitersnya sama. Lo tuh di server di floornya di dining ya. Kalau pas di server ya. Itu kalau dining itu pressure-nya gimana? Beda dong dengan waktu lo di host department sama yang di sebagai di serving. Iya, kita dealing sama food timing. Gitu. Itu kan kita kan harus jaga ininya, mereka udah datang ke situ bayar mahal makanannya. Kita jaga food timingnya, quality present ini makanan yang keluar itu kita juga nggak boleh ada berantak, nggak boleh, itu tetap kita jaga itu tuh supaya dia benar-benar, dan itu benar-benar kita timing, kita nggak ada tamu nunggu sampai manggil mas lama banget, itu haram tuh. Jangan sampai. Ada waktunya nggak? Sebenarnya kita nggak ini, cuman kita udah tahu tuh di situ kita jangan sampai tamu gelisah. Makanya pinter-pinter kita itu kalau udah jago kita arahinnya ke yang lain tuh. Misal nggak usah harus kita ajak ngobrol kayak kita ajak ini lagi kita alihin supaya dia nggak terlalu nanyain makanannya gitu. Kalau kita ngeliat ada kendala, tapi kita komunikasi dijaga itu karena kan di Hard Rock itu ada stoner cone-nya, cornerstone-nya. Jadi yang dijaga tuh communication, teamwork, sama satu lagi double check. Itu kita tuh pegangan kita, Pancasilanya kita tuh yang kita jaga tuh. Kalau mau survive di situ. Komunikasi, apa-apa harus dikomunikasiin, jangan miss. Double check, harus dicek lagi, jangan sekali ngecek. Double check. Terus teamwork, jangan lu kerja sendiri, jangan one man show. Nggak akan bisa ini, harus teamwork. Di server itu ada beberapa, ada apa aja selain, jadi server, terus ada ini lagi nggak sih? Kayak kalau tadi kan di host kalau kan host ada ininya banyak ini dia. Kan, kalau server enggak, server aja dia ini ya. Paling nanti kalau yang nggak ada station dia lebih ke floating aja, dia bantu bar waiters untuk jualan kalau lagi nggak ada ini. Selebihnya sama semuanya dia in charge-nya di dining ininya. Fokusnya. Jim, sorry ya, gue nanya. Iya. Lo ngomong tadi mengenai tips ya? Iya. Nah, zaman itu orang tuh ngasih tipsnya cash atau kan kalau orang pakai pakai credit card, kan kita nggak tahu ya kalau yang biasanya suka ngasih tips tuh orang Amerika biasanya. Tapi kalau orang-orang kita tuh juga kasih tips gitu juga nggak sih? Iya, benar. Yang good tipper tuh emang Amerika. Amerika tuh paling bagus tipnya karena dia selalu bilang ke kita, ngingetin kita gitu. Lo kalau kerja apa harus terima tip tuh, dan ada berapa persen ya. Emang jadi kita dikasih tahu sama dia gitu. Dia yang educate kita soal tip itu. Kalau orang lokal juga sebenarnya yang generous juga nggak sih? Generous juga, tergantung ya. Maksudnya dia umumnya mereka juga ngerasa udah di Hard Rock, gue harus kelihatan bossy dong. Harus karena di situ kita udah kadang-kadang psikologinya juga ngeliatnya kita udah dilayan sama server yang entertain gitu. Kalau nggak ngerti lu nggak enak banget ya. Maksudnya lu udah di kayak gitu loh mereka tuh. Ya, maksudnya walaupun kita nggak ini, maksudnya itu santai, cuman pasti tuh kalau kita udah servis, kecuali kita orangnya cemberut, ngelayaninnya buru-buru atau apa, wajar lah nggak dapet tip lu kayak gitu kerjanya gitu.
Cuman kalau yang udah asik lu udah sama dia sampai nyanyi bareng lagu apa lu mau gue request apa sampai dia sampai joget-joget bareng sampai itu udah nggak mungkin pasti tipnya gede tuh. Gue nanya, boleh nggak? Boleh dijawab, boleh nggak ya? The highest tip you ever received, the highest. Kalau the highest, Berapa? Kalau the highest, gue nggak tahu totalnya berapa, pernah berapa ini. Cuman kalau pernah yang selalu ngasih ke lo sendiri iya, ya? ya. Mata uang yang dolar itu ya biasanya kalau ini emang bule-bule yang kalau ada apa namanya pelatihan perang gabungan tuh, Navy SEAL gitu, itu lumayan mereka tuh. Di jajan apa tipnya gitu karena dia emang ngasihnya dolar mereka. Dolar ngasihnya karena mereka cuma datang nggak kerja di Indonesia. Iya. Kadang-kadang dia ngeliat, oh bagus ya ini lo baju lo seragam lo, kita pura-pura aja bilang kita jual tuh keragam. Bagus tuh kita jual apa ya, pin gitu kita jual gitu. Karena dia tahu gue butuh kolektor, dia kadang-kadang jadi kolektor juga. Dia ngeliat seragam kita nggak ada name tag kita bisa jual dulu. Oh iya. Dia naksir, wah lagi name tag, iya berapa lu berani kita jual. Sampai seru banget ya. Tunggu. Dad? Apa? Mau nanya nggak? Nanya dong. Sorry ya. Gue nanya. Tadi kan masalah belakang tuh udah tuntas dari banyak. Kalau gue sih, yang gue hard rock sekali 2 kali lah keseringnya. Gue justru penasaran kayak acara-acara hard rock itu loh yang zaman itu ya. Pasti kan Jimbo kan salah satu saksi lah. Bagaimana crowd yang di Iya. Bisa cerita nggak tuh misalnya kayak apa ada Like Monday gitu. Iya. Nah itu yang paling top zaman itu apa sih? I Like Monday paling queuingnya paling panjang, salah satunya Krisya Padi, almarhum Krisya Padi, Sheila on Seven. Oh iya. Yang queuingnya panjang ya. Yang dari luar Hanson dulu panjang juga. Karena kan semua label musik yang di Jakarta itu setiap ada promo album atau dia manggil artisnya ke Indonesia, ininya performnya di Hard Rock. Pasti itu ya. Pasti di Hard Rock. Makanya zaman itu kita tuh belum ada handphone, belum ada kamera. Dulu kita cuma ada Polaroid. Jadi kalau ada teman saya tuh datang siang-siang jam segini, ada Anthony Kiedis baru bikin tato di Kalimantan, Red Hot, vokalisnya Red Hot. Kicuk mesen milkshake minum berdiri di barnya makan di bar aja. Temen saya siapa nih? Nggak ada handphone, nggak ada, cuma foto. Prosesnya lama juga nyari itu foto ini, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi akhirnya kita kalau ditanya tadi Alec Mandi semuanya yang syarat masuk Alec Mandi itu emang yang udah punya album yang hits ya. Yang pada era itu pada masa 90-an ya, semua itu ya. Jadi bisa dibilang hampir semua. Makanya setiap Alec Mandi gimmicknya beda-beda semua, cara konsepnya dibikin beda. Entar makanya rotator yang ini kebuka tuh Inul sama siapa itu. Jadi ada yang nyanyi di atas gedung McDonald tuh Padi ini, terus apa lagi dibikin inilah yang Ariel Noah Peter Pan naik motor Ducati masuk ke dalam hard rock gitu. Jadi terus slang kakak Bim pakai baju pengantin masuk ke ini terus lepas di dalam hard rock lepas burung merpati. Banyak banget yang lainnya, banyak banget semua gimmick. Jadi semua masing-masing punya ceritanya, masing-masing beda-beda. Cuman emang hampir semua mostly pada 90-an itu emang rame terus. Cuman yang paling rame itu ya salah satunya Padi, Krisya, Sheila on Seven. Pada era itu lagi tuh. Nah itu yang event organizer-nya yang sama atau beda-beda? Sebenarnya nggak, event organizer-nya internal Hard Rock sendiri. Hard Rock sendiri, oke. Yang dipekerjakan nanti mereka nge-sub ya kayak saya dibantuin, gue dibantuin untuk megang artisnya LO, jadi LO-nya. Ntar siapa lagi ya. Nanti di situ nggak yang kerja tim marketing aja gitu. Ya Hard Rock juga pernah ngomongin event lanjut ya. Eventnya Alec Mandi kita punya program dulu namanya Rock Out. Jadi Rock Out itu kita bikin Alec Mandi di luar Hard Rock Cafe. Iya, kita bikin waktu itu di tebing yang Hotel Bulgari di Bali itu belum jadi. Tebing-tebingnya masih dikikis dulu. Krisya main di situ sama DJ Romi. Terus apa lagi ya? Terus tapi waktu itu Hard Rock udah ada di Bali.
Yang waktu Hard Rock udah ada di Bali. Oh, Ya, kita in conjunction ya, maksudnya gabung lah, bantu ya. Sponsornya Classmate. Dulu Classmate yang paling lama bantu ini apa support Hard Rock untuk apa namanya? Untuk acara Alec Monday itu gitu. Jadi ya, kebetulan juga bos kita sih di marketing Hotma Tobing itu juga punya ide kreatif itu ini banget gitu. Dia selalu makanya Hard Rock itu kan produksinya kan seminggu sekali kan. Jadi habis acara Alec Monday-nya Senin nih, acara besok Selasa kita udah meeting untuk yang next week. Ya, jadi kita benar-benar dan dengan ide kreatif yang berbeda, yang benar-benar kayak Roro Jonggrang banget bikin ininya gitu. Berarti lo juga sempat di Perbantukan ininya ya, itu sebelum ke entertain tuh. Jadi sempat waktu jadi di server karena berarti lu pegang ini jadi LO ya. Jadi LO dulu pertama tuh. Akhirnya lama dia ada manajemen artis yang tadi di Indomogi Pratama itu ya salah satunya Idol 1 2 3 tuh yang menang dipegang sama IP itu. Jadi saya juga bantu ininya mereka gitu, artis-artisnya. Berarti lu yang dari mau bertanya. Oke. Berarti yang dari server yang tadinya operasional lu hanya berdasarkan bertemu hanya dengan customer pas saat lu bagian entertain lu ketemu sama artis-artis di sini ya. Betul, iya. Jadi lu udah mulai dunianya beda di situ. Dunianya beda, teman ya, karena kan kita kan emang di Hard Rock sendiri kita tuh sama kayak sama artis aja udah kita anggap temen di sana, kayak kita main tuh udah sama temen. Ya pada masanya kita tadi pride-nya kita di Hard Rock itu artis aja juga senang punya teman anak Hard Rock gitu. Iya. Gitu ya. Senang bisa hangout sama anak Hard Rock, main sama anak Hard Rock gitu. Jadi itu pride-nya kita tuh. Jadi di situ kita akhirnya kita dengan bangganya gitu, kita dengan uniform itu gitu. Dengan itu gitu, dengan ya karena nama besar Hard Rock-nya itu ya. Yang ini. Ya satu lagi, maaf lanjut ya. Kita ada konsep yang gila juga dulu dibikin namanya. Kita waktu tahun baru, tahun berapa ya? Tahun waktu tsunami kalau nggak salah. Sehabis tsunami, sebelum tsunami tahun baru itu kita bikin party di atas pesawat. Classmate juga tuh. Jadi kita bikin itu, jadi party di Hard Rock, 12 tanknya di Hard Rock Jakarta IX. Cabut, abis itu kita ke bandara, dibawa pakai bus di Rider, bawa ke bandara, kita masuk ke pesawatnya merpati atau apa tuh, kita charter tuh, pasang alat DJ, speaker semua ini semua, kita party di atas itu. Itu lo ini. Itu lanjut kita ke double shift, bawa mendarat ke Bali, dikawal lagi tuh ke double shift, lanjut party lagi, lanjut party ke Hard Rock. Jadi kita benar-benar nggak berhenti berapa hari tuh. Jadi dibikin itu. Itu temanya apa? Waktu itu tahun baru ya dibikin ya. Tahun baru. Jadi pokoknya istilahnya party di angkasa. Iya, pokoknya gitu ya. Partinya itu yang dari ininya dari moving party gitu, dari satu tempat ke satu tempat. Iya. Itu seru sih menurut gua keren. Lo ada di tim itu? Gua ada itu karena kita dan waktu itu kan karena kuotanya nggak terlalu banyak yang ikut, jadi banyak bangku kuota, jadi kita diajak, mau ikut, ayo join, ya sambil kerja lah, itu ikut gabung sama mereka, jadi kayak sama tim kita kan, ya udahlah, jadi kayak staff party akhirnya, jadi staff party, jadi kayak staff party jadinya, ya itulah, akhirnya kita ngerasain juga, wah ternyata ide-idenya tuh banyak banget Hard Rock bikin gitu, yang nggak tahu mungkin ada yang ikut, setelah itu banyak yang lanjutin lagi, pokoknya banyak ide-ide itu semua dari Alec Monday, ide Hard Rock Cafe itu banyak yang ya makanya dulu Yoris Bastian bikin kan berpikir di luar out of the box. Ya selalu ini kan dia selalu ini pokoknya itulah ininya. Jadi Hard Rock kalau bisa bikin apa-apa tuh jangan yang mainstream ya. Harus yang benar-benar Yo, Om Jimbo nanya lagi Om Jimbo. Ini kan balik lagi ke masalah Hard Rock nih. Hard Rock kan ya biar bagaimanapun tuh ikon lah, salah satu ikon 89 sampai kemarin terakhir tutup kan. Emang gue penasaran aja, sebenarnya apa sih yang membuat Hard Rock tuh ya bisa dibilang the best-nya lah. Kafe itu kan tematik kafe kan banyak. Ada yang fashion, ada yang film. Itu kemudian kan tidak bertahan seperti Hard Rock dan tidak hip seperti Hard Rock. Apakah karena itu kerjasama label dengan Hard Rock karena memang timnya musik kan?
Karena salah satu daya tarik kafe itu kan musik. Iya. Apa karena itu Iya. akhirnya lahirnya kreativitas itu apa ada hal lain menurut pengamatan saksi mata dari Om Jimbo? Ya kalau bisa dibilang semua ada di situ, jadi kayak kita experience, kita good music ada di situ, good food ada di situ, good environment, suasana ininya ada di situ, service-nya juga ada di situ, live music semuanya ada di situ. Jadi kita cukup ada yang ke situ udah cukup kebutuhan mereka tuh untuk ini. Gue makannya enak di sini, dapat pelayanannya enak, gitu. Ada di situ semua yang casual. Karena casual service yang bikin mereka long stay itu karena casual service ya. Karena kalau kita kaku jadi pelayan di hotel tuh mungkin tamu habis makan ngapain lagi ya, balik ah. Tapi pada saat itu baru Hard Rock yang punya gaya style. Bisa dibilang seperti itu karena waktu itu barometer ya dia jadi setelah itu barulah ada fashion, ada Planet Hollywood, ada yang lain. Setelah itu ya. Label kuat nggak di situ? Peran label kuat nggak dalam menunjang Hard Rock? Banget. Ya, dengan artis dan banget. kerja sama label kan? Iya itu termasuk salah satu itunya ya banget. Karena kan kita selalu ada press conference, semua yang launching ada di situ gitu. Ya itu yang bikin heran. Media-media itu Semua gitu. media itu ada ininya di situ tuh di press conference, di acara-acara itu. Jadi orang lihat Hard Rock kadang-kadang yang tadinya ini akhirnya bisa media yang bantu yuk karena ada kepentingan yang promosi artis itu di situ gitu. Itu sih yang paling ini. Ya. Kalau yang lainnya juga cuman satu-satunya tempat yang dulu yang artis-artis luar yang ini ngejam di situ apa kayak tiba-tiba Simon Le Bon habisnya naik sama Java Jive nyanyi, Bon Jovi lewat dapur kita ngeliatnya Bon Jovi Bibi. Memang seperti itu. Emang begitu kita siapa yang kayak kita ngelihat mereka ada di depan kita gitu kayak UB40 di luar schedule, di luar program. Iya, benar-benar ini kayak apa Julia Robert waktu datang ke Jakarta itu yang acara nikahan anaknya Pak Setiawan Jodi itu di Hard Rock kan. Ya itu kayak kita ngelihat emang Hard Rock tuh emang jadi ini gitu. Iya. Benar-benar casual ya. Iya, benar. Ini karena chain juga ya, karena franchise dari luar ya. Betul. Luar udah tahu standar. Iya. Kayaknya jadi itu yang bikin mereka mudah datengin. Udah standar, udah jelas. Kalau yang di Asianya Indonesia itu yang bikin Hard Rock lebih ini karena entertain live musiknya. Karena di luar belum tentu ada live music kayak di Sydney nggak ada aturnya live music ini cuman dining aja mereka ada musik box atau masa kalau cuman di Indonesia aja yang akhirnya mungkin Filipina, Singapura akhirnya mereka dan live music pada masa itu memang live music yang band-band Filipina ya jadi bukan band-band yang lokal kita ini dan mereka kita kan di sana juga kita educate yang walaupun akhirnya Filipinnya udah selesai kontrak akhirnya kita mix juga sama yang lokal tapi kita mix sama yang Filipina atau yang Singapura atau apa jadi mereka nggak pure lokal gitu dan juga yang bikin nama Hard Rock juga ini juga dulu ada Sunday Band kita semua band-band 90-an banyak yang jadi Sunday Band-nya Hard Rock tuh Java Jive lama jadi Sunday Band-nya Hard Rock Kahitna Project Pop The Groove, hampir semua. Coba you name it gitu, maksudnya band-band Bandung yang lagi tuh semuanya pernah ini di Hard Rock gitu. Dan mereka yang minta pengen main di Hard Rock. Oke, terus gue mau nanya ya. Tadi lu bilang kalau Hard Rock di Indonesia sendiri yang sering ada live, di tempat lain mungkin nggak ada. Tapi sebenarnya Hard Rock Cafe itu adalah memang sebenarnya diperuntukkan untuk restoran atau memang untuk live stage konser. Karena yang gue lihat di Indonesia tuh ya, memang keren ya. Iya. Tempatnya sebenarnya kalau gue lihat bukan tempat untuk konser. Karena kecil kan? Iya. Ya kan? Itu kapasitasnya berapa orang kan? Itu kecil banget. Dan dulu ada table station ya kan? Nah, ini kalau gue tahu kayaknya demand di Indonesia sendiri ya yang emang akhirnya Hard Rock restoran, cafe dan restoran itu menjadi tempat live stage concert. Iya, seperti itu ya. Iya, demand dari kita. Jadi kalau di Hard Rock tuh emang kita tutupnya juga lebih late ya. Maksudnya dia ada pub hours.
Ada pub hours tuh yang dinernya udah selesai jam 10 jam 11 tuh lanjut pub hours, tinggal yang minum aja tuh. Iya. Nah, Kan udah. 2 lantai kan yang Dua waktu lantai, di Tamrin ada kan. mezzanine Jadi sampai kita internet, ya. bisa nonton dari atas Dari- juga. ya, betul. Itu gitu. Jadi untuk karena di Indonesia ya mungkin kalau yang di luar kan mungkin nggak barnya ada minum pas di dining time itu. Cuman kalau kita ada pub hour, lampu udah gelap tuh, tek, turun lampunya. Live musiknya juga udah mulai ngangkat, dinaikin musiknya, udah bukan musik-musik yang ini lagi, dinaikin lagi musiknya, dipam lagi ininya. Jadi untuk merubah segmen tuh jadinya segmen malam tuh udah malam sampai kalau weekend kita sampai sekitar jam 2 jam setengah 3, kalau weekdays sampai jam 1 jam 2 Itu gitu. di kita doang. Di Jakarta doang itu ya. Iya, kalau yang akhirnya pas di situ ngelihat Singapura juga ada. Cuman mungkin kebijakan pemerintah dia selete sampai jam berapa tuh nggak tahu ya. Malaysia, Filipina, akhirnya Asia aja tuh yang banyak entertainnya. Kalau yang kayak di Orlando enggak, yang kayak di itu kalau yang saya tahu ya mungkin ya. Yang Orang-orang di Asia London, butuh hiburan itu. Mungkin iya. Iya betul. Cuman kan emang awalnya mereka yang bikin hard rock itu mereka sih berdua itu Isaac Tigret sama Peter Morton itu emang mereka orang Amerika yang tinggal di Inggris, yang satu bisnismen pengusaha, yang satu lagi kalau nggak salah ya anak muda rock and roll gitu lah. Terus mereka kayak nyari pengen di London tuh nggak ada ya burger yang enak. Dia pengen cuman bilang gimana kalau kita bikin tempat burger makan yang enak di sini gitu. Cuman punya idenya itu mereka tuh. Ya akhirnya mereka establish yang di Hard Rock pertama tuh tahun 71 di London itu. Awalnya mereka tuh punya memorabilia. Jadi kayak Eric Clapton tuh nyumbang pertama gitar di situ. Gue karena tempatnya nongkrong enak gitu, gue nyumbang gitar deh taruh. Jadi kasih tau kalau ini di sini gue Eric Clapton pernah. Jadi kayak akhirnya ada awal dari situ. Terus memorabilia lah yang jadi gimmicknya Hard Rock di situ tuh. Yang kayak gitarnya siapa di situ, semua ini yang era-era itulah, era-era Flower Generation sampai ke era-era 90-an lah yang ini. Ke 2000-an saya nggak tahu memorabilia yang 2000-an. Cuma sampai 90-an ada tuh semua di situ. Yang grunge, musik grunge, alternatif ada semua tuh ini. Berapa ini memorabilia. Karena memorabilia juga di rolling setiap negara berapa tahun sekali. Kayak Indonesia kayak berapa tahun sekali ganti memorabilia tuh. Kayak dulu kan di Sarina ada yang kaca itu Elvis, akhirnya ganti Jimi Hendrix. Itu harus ganti tiap berapa tahun sekali tuh. Itu tuh ditutup di Tamrin kemana itu yang kaca gede itu? Iya itu kemana sih juga nggak tahu tuh. Wah itu keren banget tuh. Iya, dulu ada mobil yang keluar, gitar yang gitu. Gue masuk Hard Rock tuh itu dulu. Iya. Benar. Tapi Jim, gue mau ngomong tuh ya, memorabilia itu didapatinnya gimana? Apakah itu sumbangan dari artisnya sendiri? Awalnya sumbangan dari artis, cuman banyak semua charity sumbangan gitu. Gitu ya. Banyak karena mereka pengen namanya mereka ada di wallnya Hard Rock gitu. Sampai segitu mereka, karena mereka kayak udah kayak Eric Clapton sendiri dia yang minta tolong dong taruh gitar gue di sini, taruh ini di kursi string gue duduk, tulis kursi belakang nama gue Eric Clapton. Kenapa? Karena gue sering duduk sini gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak ya itulah yang gitu-gitu tuh yang bikin Hard Rock jadi different. Iya. Dad, mau nanya lagi? Terakhir. Iya. Dari gue terakhir nih, Jim. Gue nih. Siap. Sekarang kan Hard Rock udah di Memoriam ya, Jakarta maksudnya. Hard Rock Jakarta Memoriam, pengen tahu aja. Kejadian atau apalah, event atau memori yang melekat di Om Jimbo gitu. Misalnya yang paling seru apa, yang paling lucu apa, yang paling rusuh apa, gitu. Pasti kan ada kan yang melekat di karyawan maupun di pengunjung. Pasti itu melekat nih. Retrois yang nonton pasti, oh ya, gua ada tuh di situ tuh, misalnya gitu loh. Apa ya? Tapi kayak ceritanya jadi nggak ini horor sih. Nggak usah lebih. Kalau nggak satu aja kalau yang Misalnya gitu. Apa ya? yang paling lucu aja kali, yang paling lucu kali. Kalau kita gali lebih dalam gitu. Paling seru di Hard Rock Cafe kita semua Paling heboh deh, paling heboh ya. Zaman lo di sana ya? Zaman lo di sana. Zaman Amin ya. Gila nih event ini gua nggak lupa nih event ini. Oke. Heboh banget gitu misalnya. Nggak usah nyebutin namanya itu ya. Nggak usah.
Dulu pernah ada yang lempar ekstasi di lantai itu, bang berantakan tuh. iya? Tuh orang yang lempar tuh terkenal tuh tahun masa itu tuh. Bang berantakan tuh. Oh iya. Heboh ya. Heboh masa itu. Bersih dong lantainya. Salah satunya. Itu. Karena bikin kuis tenang aja. itu masih di Tamrin apa udah? Tamrin itu, Tamrin Sarina lah udah itunya. Gila emang Tamrin. Tapi keributan juga sering dong. Kehidupan malam kan nggak jauh dari alkohol dong. Oh iya. Ampasnya kan banyak pasti kan. Pasti, cuman kan kalau kita di sana kan safe secara, maksudnya dalam arti, pokoknya tamu yang ada di Hard Rock kita jaga semuanya itu, kita jaga, mereka nyaman lah ya, karena yang bikin mereka juga ada di situ karena nyaman, keamanannya juga. Kita security di sana juga security yang bukan pakai seragam security, yang mereka nggak mau tamu lagi minum ada orang pakai baju security di depan dia dekat menjagain, ini nggak mau. Kita security yang freestyle, yang nggak kelihatan tuh security. Undercover berarti. Ya undercover. Jadi benar-benar jaga radius, jaga tamunya juga nggak sampai terlalu ini. Kecuali kalau ada apa-apa gitu. Dan kita juga masing-masing yang kerja di situ bisa as a security, kita bisa jagain tamu itu gitu. Yang kita jagain gitu kenyamanannya dia, keamanan dia. Kita nggak cuma sebagai server dan kita lepas tangan kalau ada apa-apa. Kita jagain, kita benar-benar kita backup gitu semuanya gitu. Dalam arti kita jaga. Dia mabok pulang kita bawa antar sampai rumahnya dengan selamat tuh. Gitu. Bener-bener kalau emang nggak ada yang nganterin kita yang anterin gitu. Tapi ada istilah blacklist customer nggak? Ada, kita punya buku blacklist. Tamu yang udah benar-benar kita catat, yang habis kita pukulin kita foto. Cekrek, mukanya babak belur. Kita pukulin baru Di sana gitu dulu. Jadi yang kita blacklist pasti kita eksekusi dulu. Karena emang harus begitu, kalau enggak ya kita ininya gitu, efek jerahnya itu. Itu dari mancanegara pun juga ada gitu. Ada semua, sama. Ya. Yang berusuh pasti ada, pasti apalagi ya daerah situ kan. Cuman ya gitu, emang yang blacklist itu nah itu tugasnya host. Kita host itu buku blacklist tuh ada di host. Di lost and found juga host tanggung jawab. Barang tamu yang ketinggalan tuh tanggung jawabnya host. Jadi ntar ada limitnya berapa lama nih barang nggak diambil ya jadi milik yang ya. Jadi blacklist itu juga kita sering, makanya kita setiap hari kita ada komunikasi book yang kita harus buka. Yang tadi malam anak night shift ada berita apa nih informasinya? Oh tadi malam ada yang rese nih, ini fotonya. Nah itu logbooknya kita pindahin tuh data itu ke dulu nggak ada ini, kita tulis pakai kita analog dulu. Analog kita manual tulis, kita pindahin. Jadi kita aware masih ada apa kejadian tadi malam, kita aware gitu. Jadi semua tuh yang ke Hard Rock itu emang semua secara nggak kita nggak akan sebisa mungkin jangan sampai dia sia-sia lah kalau dia kehilangan barang, tapi kita masih bisa bantu ininya gitu. Maksudnya kita data walaupun zaman itu nggak ada CCTV, nggak ada apa-apa, cuman kita sebisa mungkin kita bikin ya itu salah satu service ini kita ke mereka ya itu kenyamanan, keamanan itulah salah satunya. Kita benar-benar ini kok jaga ininya mereka kok, maksudnya sampai benar-benar kalau emang mereka tepar nggak bisa close bill, kita nggak apa-apa, kita ini dulu kita benar-benar kita bikin dia sampai ini nggak. Gitu aja. Terus Om Jimon satu lagi nih. Ya. Tadi katanya satu. Satu setengah. Itu setengah berarti ada setengah lagi ntar. Oke, nggak apa-apa. Nih Om Jimon, ini kan ada demo meriam Hard Rock. Aku pengen tahu deh, lo sebagai ex karyawan sana, apa yang lo kehilangan dari sebuah Hard Rock? Masih itu juga sebagai pengunjung, lo kira-kira apa sih yang mereka kehilangan nih? Gitu. Dengan tidak adanya Hard Rock, padahal kafe banyak, yang lain juga banyak. Apa kira-kira yang paling kehilangan? Iya, kalau kita yang sebagai pekerja ya jelas kehilangan momen itu ya, masa kita istilahnya di situ waktu kita jadi staff di Hard Rock, kita social life kita ada di situ gitu. Jadi balik ke rumah tuh kita udah nggak punya social life tuh, cuma istirahat aja pulang. Berangkat udah kayak benar-benar kalong kita. Dan libur kita juga istirahat kita yang dipakai sehari itu kadang-kadang kita nggak pakai buat kemana-mana, kita cuma untuk butuh sama keluarga aja. Jadi nanti kita hidup lagi tuh ada di kerjaan itu aja. Di kerjaan itu dunia kita gitu maksudnya. Yang di sini lo nggak nyari karir gitu, nggak nyari duit, lo nggak mau kaya jangan di sini gitu. Lo di sini cari apa ya, bisa bilang
ini loh untuk nanti bekal lo nanti untuk setelah ini kelanjutannya gitu, karena di situ mental kita ketemu orang terlatih semua, kita di situ stepping stone. Iya benar, jadi kita pengalaman kita di situ itu kehilangan banget kita, lingkungan, suasana yang jelas, suasana kerja itu yang kita nggak punya, yang kadang-kadang kita mau resign dari situ, ada nggak sih enak ini gitu. Itu pertimbangan kita kenapa orang nggak resign dari situ, karena kita pikir jangan-jangan ntar kalau gue pindah ke ini ntar nggak seenak ini, ntar gue nggak bisa gini, ntar gue nggak bisa gitu, jadi itu aja yang kita ingin. Kita takut kehilangan suasananya. Kalau jadi tamu yang mungkin tamu ya kan hilang juga yang dapat experience-nya. Karena mungkin tamu akhirnya dia mungkin bosan ke Hard Rock, dia akhirnya hijrah ke tempat lain, mungkin dia nggak dapat soul-nya yang ambience yang dia dapat di Hard Rock itu, mungkin itu ya yang dicari, mungkin pengalaman ini ya, experience ininya dia. Karena kan akhirnya kan kayak makanan bersaing, banyak yang sama, burger banyak yang cuman tentu akhirnya dilihat suasana ininya kan, experience dia makan burgernya itu seenak dia makan burger di tempat lain nggak gitu, sementara enak minumnya di sana lebih enak, pengalaman dia dapat seenak nongkrong minum ambil nonton live music di Hard Rock nggak gitu. Ya kadang-kadang itu sih yang tamu balik lagi tuh, karena dia ngerasa gue ada family di sini, gue kayak kita tuh emang kalau udah ketemu sama tamu kita dia masuk tuh kita udah kayak ada kontaknya, kayak udah anjing mana aja lo, udah kayak one of the family gitu. Iya, kayak part of the family. Part of family, bener. Itu sih yang bikin kita legasinya kita tuh ini kita tuh yang kita. Jadi kesimpulannya Om Jimbo nih, kalau Retrolis yang punya duit banyak segunung, segudang. Lo rekomen gak tuh Hard Rock dibawa lagi? Wah, pernah, itu selalu ada di kepala gue pikir selalu berpikir gue kenapa nggak di sejarah diulang lagi gitu. Kenapa enggak gitu? Kenapa ini zamannya udah beda, biarin zamannya beda, tapi bikin lagi yang dulu gitu. Orang recycle kan ada, kita kan Hard Rock kan ininya recycle dulu kan, Save the Planet kita logo gitu. Hard Rock Cafe Save the Planet itu ininya kan salah satunya ke lingkungan hidup kita tuh ininya. Ya bikin lagi ini Hard Rock lagi gitu, balikin lagi, ya throwback lah, dibalikin lagi lah itunya gitu semuanya. Tuh dengerin Retrolis yang punya duit sebelumnya, tuh silakan Hard Rock lagi di Jakarta. Iya sih benar, kalau menurut gua sih itu tempat kalau dibikin lagi, buset keren bikin banget. Petisi aja yuk. Mau nggak, Jim? Bikin petisi. Kita bikin petisi. Betul. Ya, Retroism yang gerakin kan. Ajakin tuh Retrolis bikin petisi. Iya. Petisi Hard Rock. Let's bring back history again gitu. Iya benar, setuju. Udah belum? Aku mau nanya ini 2 pertanyaan terakhir ya. Siap. Dari setiap departemen yang lo pernah jalanin di Hard Rock, itu yang paling berkesan yang mana? Terus dari VIPs atau mau musician lokal atau internasional, mau artis mau apa, yang paling berkesan tuh waktu ketemu siapa? Udah itu aja. Iya. Yang pertama tadi yang paling berkesan tuh di departemen masing-masing punya ininya sendiri ya. Cuman kalau di host kita bangga aja, kita first impressionnya sama kita nih ketemu. Dia baru masuk kita greeting, dia kenalnya sama kita duluan gitu. Magic Johnson baru masuk salaman sama gue, tangan sedikit. Jadi emang itu first impression ya kalau host ya. Dan kita di situ ada announcement, kita bisa suara kita didengar sama satu floor, satu building itu, satu gedung Hard Rock. Itu host yang bisa ini. Kita announce birthday party atau apapun itu, kita ngasih tahu ada pengumuman apa, itu suara kita yang didengar, dan kita bahasa Inggris, dan kita bangga gitu untuk itu dengan gaya kita, style kita yang ngomongnya slangingan juga boleh gitu. Nggak harus selamat pagi nggak gitu. Ya mau rock and roll aja. Jadi emang akhirnya itulah satu ininya banget. Kalau di server ya keren sih, lo juga di server juga keren, lo duduk order tamu, taking order, dan lo bikin tamu lo happy, makan lagi, nambah lagi, bikin tamu ini tuh kita prestasi juga gitu. Maksudnya kita bisa bikin, kita kalau ngeliat close bill mereka dengan nilai yang tinggi gitu,
wah ya gila lu gue jualan segini gitu. Kepuasan, ya. Karena kan ntar masuknya ke servis untuk ininya. Kita kan gajian kan 2 kali gitu, gaji pokok sama servis. Dapat tip juga ntar ada uang tip kredit card. Kalau waktu di host nggak Di ada host, kayak gitu. di host dapat servis, imbasnya dapat servis. Karena kan servis yang kita host, karena dia ikut servis juga kan dari dia. Ya. Tip yang nggak ada ya? Tip nggak ada. Tip cuman di tip tuh kita ada tip kredit card yang tiap bulan dapat. Karena kita nggak sadar kalau nilai nominal misalnya 87.000 dijadiin 100.000 tuh kelebihannya ke kita tuh. Oh, cool. Kelebihannya ke kita. Jadi kita tiba-tiba kayak uang hilang, kayak kalau nggak ini aja kita ini Jim, tip kredit sekian dapat, lumayan loh. Kayak, ternyata gue Mantep ya. Karena kita nggak tahu dia kadang-kadang dia yang nilai di buletin itu larinya ke kita. Malah dia udah ngebuletin angka itu, dia ngasih tip lagi cash ke kita. Jadi tambah itu. Jadi kadang-kadang ya itulah. Kadang-kadang kita bisa bikin gaji utuh di Hard Rock tuh karena kita hidup dari tip bisa. Karena lo tinggal jago aja servisnya, tinggal lo entertain servisnya. Lo kalau lo mau tipnya gede, lo bikin tamu lo seneng. Iya. Gitu. Pasti tipnya gede gitu. Kalau di departemen lain ya mungkin bartender juga tuh kayaknya keren juga sih tuh. Bisa Tapi ya. lo nggak pernah jadi bartender ya? Enggak. Ya, nge-mix itu takut joprak ntar. Kalau di departemen host tadi udah ini server ini, kalau di entertain kita emang langsung ngedeal, istilahnya kita ini langsung sama konsep acara, dan kita ini langsung sama artis-artis talent-talentnya itu kita yang langsung inilah ngebrief mereka ininya. Ya apa namanya? Enak semua sih menurut saya, semuanya tuh udah punya ini masing-masing sih. Apa ya istilahnya, keren semua saya bilang sih. Punya sihirnya masing-masing. Iya ya. sih, ada racunnya masing-masing. Racunnya masing-masing ya. Ada racun masing-masing. Enak sih, tapi benar-benar memang kita nggak di Hard Rock tuh, walaupun gue host apa, kita nggak. Karena di situ juga kan tadi bilang ada yang sering semboyan sering lihat di Hard Rock ada all is one, kan di tembok itu all is one, love all serve all. Iya. Banyak tuh itunya. Jadi itu kadang-kadang itu yang kita jadi pedoman kita itu love all serve all. Siapa aja lo mau gembel lo kita layanin, senyumnya sama gitu, nggak kita bedain. Yang pakai jas sama yang pakai kaos oblong nggak kita bedain gitu. Servisnya kita karena malu kalau kita beda-beda. Lo ada tulisan itu love all serve all, tapi lo bedain tamu yang cuman jajan Coca-Cola sama mesen ini, lo servisnya lo jangan samain aja semuanya gitu. Diplototin sama Elvis. Karena kita nggak tahu resultnya kita tahu tipnya gedean yang. Iya. Makanya kita itu diplototin sama Elvis nanti. Terus apa lagi ya, all is one, semua tuh jadi kita kayak sama, kita tuh family gitu. Jadi kita kadang-kadang masing-masing kita nggak ada gap-gapan departemen, aman sih. Di situ tuh, maksudnya nggak ada gap-gap, nggak ada kasta-kastaan ya, di Hard Rock tuh. Gue ngiri lo kalau dengar pengalaman lo, gue ngiri. Wih, Masya Allah. Lucu banget sih. Nah, terus yang terakhir dah, yang paling berkesan itu artis musisi siapa? Satu aja yang paling bikin oke. Ada berkesan ya, berkesan. Lokal atau? Nggak, karena gue slankers, ya gue berteman sama slang di Hard Rock ya. Jadi teman gue, ya kapan lagi gue punya temen artis temen ya karena kerja di Hard Rock. Coba kalau gue nggak kerja di Hard Rock belum tentu dia jadi teman gue gitu. Nah, ya itulah dia juga saling respect sama kita karena kita anak Hard Rock gitu. Siapapun itu anak-anak lokal band itu zaman pada masa itu mereka sama anak Hard Rock respect ya, kita sama-sama inilah. Jadi slang salah satunya lah, slang ininya lah kita karena dulu kita suka dengerin mereka, jadi ada mereka dan kita bisa berteman sama mereka gitu. Mau say hi nggak sama Kakak Bim Bim? Hai. Hai. Ya pokoknya. Emang cool ya mereka ya. Ya, karena mereka juga paling frekuensi manggung di Hard Rock-nya paling sering. Oh ya? Ya. Salah satunya juga. Yang antriannya panjang gitu nggak sih? Dia nggak terlalu queuing-nya nggak terlalu ini, karena kita batasin kan karena slankers nggak. Dulu Iwan Fasanya nggak boleh pada promo.
Karena kita takut kalau kita promoin yang datang, iya. Selain juga gitu kita batasin juga, kita nggak terlalu ini nggak kita. Kalau yang lain-lainnya masih kita angkat promonya, kita naikin ininya. Kalau yang luar, dulu Stify, saya pernah di ruang Starum. Nah kita ada Starum tuh di atas panggung tangga yang muter tuh Starum namanya. Waktu itu saya bukan incar sih, saya kebetulan ada naik ke atas, saya ngeliat mereka langsung, si Stify itu ada di situ. Maksudnya kita deket sama dia gitu. Deket sama kita gitu. Maksudnya dia kayak gimana sih kalau lagi ini, cueknya dia naik ke atas ganti baju, celana pakai telanjang bugil gitu, mau ganti baju apa lagu keberapa naik ke atas ganti. Jadi kayak rock and roll keren kayaknya. Ya itu. Siapa lagi ya? Banyak ya. Kalau artis-artis luar tuh juga kita yang kita pikir dulu kita sama dia di depan lewat apalagi boy bands Take That semua yang you name it apa aja boy band yang pernah ke Indonesia itu hard rock dulu. Kalau gue cuman pernah lihat BB King lewat jalan di parkiran mau ke hard rock. Gue cuman lihat dia doang. Opening dia di situ dulu. Iya, gila ya BB King. Ditepok tanganin gitu terus digini gitu. Ih, keren banget. Pak Lur. Apa? Pertanyaan terakhir. Ya. Cuman lu kayaknya lebih seneng gimana kalau ketemu yang bintang internasional atau yang lokal pas ngeliat gitu tuh suasana dalam live gitu loh. Ya karena kita pikir gini sih kalau lokal kita masih bisa ketemu lagi ya. Gitu ya. Kalau internasional kita pikir wah kapan lagi ketemu deh. Tapi pada masa itu kita juga nggak mau kelihatan cheap. Maksudnya dalam arti jangan kampungan juga ngeliat artis itu. Kita di sini staff dan dia juga ngeliat hater juga. Jadi kita santai aja gitu dan nggak ada istilahnya nggak pengen tanda tangan atau nggak kayak gitu. Kita cuma pengen ngeliat aja deket. Tapi memang nggak boleh kan? Sebenarnya kita nggak dibilang nggak boleh, cuman kita nggak sampai ke situ ya waktu dulu. Sampai pada waktu dulu kita sebatas cuman ngelihat, udah kita seneng aja gitu. Karena kan kita nggak punya handphone yang ada kamera dan nggak gimana gitu ya. Ya kita cuman ada deket sama dia aja kita udah cukup bisa diceritain aja deh. Gue dulu pernah nih, cuman nggak ada barbuknya aja zaman dulu gitu. Mana bukti orang menanya itu kita nggak tahu, nggak ada foto. Cuma saya bukti autentiknya jadi nggak ada ya. Iya. Ada barang bukti. Itu. Udah sayang ya waktunya ya. Oh iya. Kalau mesti cerita panjang ya. Tapi beneran gue ngiri denger cerita. Oh iya. Oh gitu. Iyalah kerja di hard rock. Siapa sih yang nggak mau kerja di hard rock zaman dulu? Pada masa itu tandanya. Jadi tamu atau kuliah waktu itu jadi anak kuliah main situ atau jadi? Gue kuliah, gue sering main situ. Situ ya. Rumah gue dekat. Sayap kanan apa sayap kiri nih? Jangan kalau sayap kanan. Kayaknya tengah ya. Mainin. Dulu gitu tuh. Sayap kanan sayap kiri. Tapi kalau nggak dapet tempat biasanya disuruh ke bar ya. Gue sama abang gue. Iya di bar situ. Tapi lebih enak di main bar itu maksudnya lebih wide. View-nya lebih kebuka, nonton live music enak, ngeliatin orang makan juga kelihatan gitu. Enggak kan kalau di bar juga kita bisa makan juga. Bisa makan juga. Enggak masalah. Iya. Tapi seringnya sih di dining. Di dining ya. Cuman nggak enak dining paling belakang. Iya. Di dining kalau duduk yang station depan, kita nggak enaknya nanti pas pop hour kita disuruh mundur tuh, geser-geser. Karena udah buat dance floor. Iya benar. Dibuat disco, dibuat joget. Yang paling joget. menarik sih emang itu sih mosaiknya. Iya. Itu mosaiknya mana? Gila tuh gue paling suka tuh lihat. Elvis tuh keren, pas Elvis. Asli itu keren. Iya, sayang sekali bicara mosaik yang terakhir ya gitu. Tapi sayang banget ya bicara sekarang. mosaik itu yang terakhir. Terakhir ya. Padahal memang kita awal melihat langsung mosaik, tapi ini terakhir. Dan juga sayang sekali Hard Rock Cafe sudah nggak ada ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kita ngomong kenangan masa lalu. Tapi kenangan masa lalu seperti ini kan semakin menambah asik dan lebih semangat lagi untuk menyambut masa depan. Betul. Ya. Betul. Dan gue yakin
pasti Hard Rock Cafe itu akan eksis kembali. Setuju? Amin. Let's Nah, bring itu back Retrois. history katanya. Iya dong. Katanya Iya. Jimbo kan. Alumnus yang udah tamu-tamu yang udah itu. Iya. Gue dari tadi kamera ngeliat ke situ, padahal harusnya ke situ ya. Aduh, salah gue. Oke, jadi kita sudahi aja dulu. Sip. Oke, kalau gitu jangan lupa share, like, komen, dan subscribe kalau lu suka sama obrolan santai ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Ya, Pak Lur. Om Jimbo. Terima kasih banyak. Jimbo ya, pakai B ya. Iya, pakai B. Oke. Jim, makasih Thank you, Jimbo Mbak. ya. Makasih. Oke, kalau gitu sampai jumpa nanti di episode yang berikutnya dengan tayangan yang beda daripada yang lain. Oke, terima kasih. Salam Retroism Bye. Plus 62.